Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lianika Pratiwi dari kelas Farmasi B dengan NPM 081. Saya akan mempresentasikan tentang ujian semester perbaikan teknologi sediaan solid. Yang pertama, ada mekanisme pembentukan granul. Pembentukan granul ini mekanismenya ada wetting, ada growth, juga ada consolidation, ada pula breakage. Jadi yang pertama di sini adalah wetting, itu pembentukan nukleasi serta pembentukan utama primary particle yang ditambahkan dengan droplet akan menjadi nukleasi dan membentuk primary nukleus. Setelah itu ada growth. Growth itu yang tadinya pembentukan lapisan nukleus menjadi fragmentasi dan inti seluler. Setelah itu terjadi desifikasi, consolidation, dan terjadi breakage. Lalu di sini juga ada mekanisme yang berkaitan dengan ikatan antar partikelnya. Yang pertama ada cara basah dan cara kering. Cara basah itu biasanya larutan pengikatnya dibuat dulu di luar, seperti contohnya PVP dan etanol. Kalau cara kering biasanya ditetes dan dimasukkan ke dalam bahan komponennya. Selain itu, ada pula interaksi yang difasilitasi karena terbentuknya jembatan cair. Ini adalah mekanisme yang terjadi pertama kali pada saat partikel zat mekanisme yang berkaitan dengan ikatan antar partikel tersebut. Setelah itu, ini adalah granulasi basah yang saya tampilkan karena berhubung saya NPM-nya juga ganjil. Di sini saya memperlihatkan formula tablet teofilin. Yang pertama ada penghancur lubrikan dan glidan, yaitu LPHC LH11 dengan komponen 5%, MG stearat 1%, dan talkum dan aerosil 1,25%. Setelah itu nanti dijumlahkan dan dikurangin dengan bobot persen seluruhnya, yaitu 100% dikurangi dengan 7,25% hasil dari ketiga komponen tersebut dan didapatkan 92,75%. Di sini ada teofilin sebagai bahan aktif sebanyak 200 mg, ada amilum sebagai penghancur dalam sebanyak 10%, ada PVV etanol 4% dengan pengikat sebanyak QS atau secukupnya, ada laktosa berbanding dengan avisal yaitu sebagai pengisi berbanding 1 berbanding 1, dan zat warna 0,1%. Kemudian bobot totalnya yang akan saya buat adalah sebanyak 1000 tablet. Misalkan 1000 tablet itu satu berat tabletnya sebanyak 500 mg, maka bobot totalnya adalah 1000 tablet dikali 500 mg, yaitu 500.000 mg atau setara dengan 500 gram. Lalu ada juga penghitungan komponen granulat yang tadi dijumlahkan. Jadi total 100% itu dikurangin dengan jumlah ketiga komponen tersebut, yaitu 92,75%. Lalu komponen granulatnya adalah 92,75% tersebut dikali dengan 500 gram, didapat 463,75 gram. Setelah itu penimbangan bahan untuk masing-masing komponen granulat, teofilin, amilum, PVV, etanol 4%, zat warna, laktosa, dan abisel masing-masing adalah 200 gram, 46,375 gram. Lalu ada juga 800,55 gram, ada juga 464 mg setara dengan 0,46375 gram, lalu ada 198,061 gram, dan terakhir 99,03 gram. Lalu setelah itu dikeringkan, dan misalnya setelah pengeringan granul tersebut didapatkan bobotnya ternyata 453,5 gram misalnya. Mungkin karena beberapa faktor yang membuat penurunan granul menjadi 453,5 gram. Lalu kadar lembabnya menjadi 4%, yang tadinya granul 0% dari H2O itu ada 100%, karena kadar lembabnya 4%, sehingga jadi 96%. Lalu dikalikan dengan bobot granul, yaitu 405,5 gram, yaitu hasilnya 435,36 gram. Setelah itu komponen granul secara teoretis untuk 1000 tabletnya tentunya hasilnya 463,75 gram. Terakhir, ketika dalam praktek diperoleh tablet yang barusan saya jelaskan, maka dari itu dikalikan dengan jumlah tablet yang akan saya buat, yaitu didapatkan hasilnya 393 tablet dari 938,78 tablet. Nah, komponen luar yang harus ditimbang yaitu 24,45 gram dari LHPC
dari 5%, lalu 4,89 gram dari mg stearat, talkum 4,89 gram, dan aerosil 1,22 gram. Maka bobot satu tablet yang akan dicetak sebanyak 0,501 gram dari jumlah total keempat komponen ini, dan ditambah satu tadi komponen yang ini, lalu dibagi dengan total tablet ini. Jadi hasilnya 0,501 gram. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan yang saya berikan. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.